Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla la quwata illa billah, maf'ad. Anak-anakku, peserta didik baru SMA Negeri 1 Gebog yang kami banggakan. Mohon maaf, ini tadi ada kendala teknis, internetnya terganggu, sehingga meskipun sedikit terganggu, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari materi yang nanti akan kami sampaikan, karena sebetulnya kami tidak lama untuk menyampaikan. Kami memahami, kami mengerti bahwa lewat Zoom ini akan membutuhkan kuota, sehingga yang penting kalian sudah bisa mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah setelah kalian diterima di SMA Negeri 1 Gebog. Kudus, mungkin perlu kami kenalkan diri saya, Sumiat, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya mengajar mata pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12. Masih mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah sampai hari ini. Pada hari ini kami mendapat tugas untuk mengisi materi dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah setelah anak-anak dinyatakan resmi diterima menjadi peserta didik baru di SMA Negeri 1 Gebog. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak nanti merasa lebih mengenal tentang lingkungan baru kalian yang akan kalian jadikan sebagai rumah kedua. Sekali lagi, akan kalian jadikan sebagai rumah kedua setelah rumah yang kalian tempati bersama Bapak dan Ibu. Maka di sekolah nanti kalau dilaksanakan pembelajaran tatap muka, maka sekolah adalah menjadi rumah kedua kalian. Sehingga dengan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak nanti akan merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira, merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah kalian mulai hari Senin kemarin adalah SMA Negeri 1 Gebog. SMA Negeri 1 Gebog. Ya. Ini sekolah yang di lereng Gunung Muria, tetapi sekarang sudah menjadi sekolah yang luar biasa. Kenapa? Karena jumlah siswanya menjadi jumlah siswa yang terbesar nanti di Kabupaten Kudus. Karena tahun ini dan tahun yang lalu itu menerima jumlah siswa 12 rombel. Nah, 11 rombelnya di Desa Gondosari, 1 rombelnya di Desa Rahtawu, yang dikhususkan untuk anak-anak Rahtawu. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Sanusi SAG MAG bahwa setelah kalian diterima di SMA Negeri 1 Gebog, di SMA Negeri 1 Gebog ada 3 jurusan, ya. Jurusannya satu adalah bahasa, sehingga di dalam struktur kurikulum bahasa itu menempati nomor 1. Nomor 2 adalah MIPA, nomor 3 IPS. Itu urutan dalam struktur kurikulum.
Tetapi kalau kita perhatikan dari ketiga jurusan itu adalah sama, ya, sepadan, ya, hanya mapel intinya yang membedakan. Tetapi antara bahasa IPS dan IPA itu ada pelajaran lintas minat, sehingga mapel IPA dipelajari di bahasa, mapel IPS dipelajari di IPA, mapel bahasa dipelajari di IPS, begitu. Sehingga nanti akhirnya menjadi sama. Kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sama. Yang penting kalian belajar itu adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kepada kita semua sebagai hambanya akan mengangkat derajat hambanya yang berilmu. Tidak melihat jurusan IPA atau bahasa atau IPS. Yang dikatakan adalah yang berilmu. Nah, itulah makanya saya sudah membuktikan. Saya sekolah terus untuk menagih janji, ya, kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan. Kalau Tuhan itu menjanjikan itu pasti. Tetapi kalau kita menjanjikan, diawali dengan kata insya Allah. Tapi kalau Tuhan itu pasti. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kitab suci Al-Quran ataupun lewat pesan Nabi, lewat hadis, itu pasti. Ya. Sehingga kalian belajar untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu nanti akan diangkat derajatnya. Sudah kami buktikan. Ya, itu yang saya pesan di awal sebelum saya menyampaikan materi. Kemudian materi yang saya sampaikan adalah tentang wawasan wiyata mandala. Apa itu wawasan wiyata mandala? Wawasan itu adalah pandangan. Wiyata, pawiyatan itu pendidikan. Mandala itu tempat. Sehingga kita bagaimana memandang tempat pendidikan yang kita sebut dengan sekolah. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Gebog. Sebagai rumah kedua kalian nanti kalau sudah masuk sekolah. Sebagai tempat pendidikan, SMA Gebog memiliki norma, memiliki aturan bagi para siswa, bagi para guru yang dituangkan dalam sebuah tata tertib. Ya. Sehingga dengan Anda hari ini menerima materi wawasan wiyata mandala, itu kalian kami harapkan nanti tahu apa yang harus kalian lakukan saat Anda di sekolah, apa yang harus kalian lakukan saat di rumah, utamanya saat ini pembelajaran dilaksanakan semuanya secara online, dengan pembelajaran jarak jauh, dengan belajar di rumah, ya, ini akhirnya peran orang tua, peran bapak, peran ibu di rumah itu menjadi sangat penting, sangat dominan, karena harus melaksanakan pendampingan untuk keberhasilan putra putrinya kalian semua. Ya, sedangkan kalau pembelajaran tatap muka itu peran bapak ibu sangat dominan di sekolah untuk mengawal kalian selama di sekolah. Sehingga tadi sudah saya katakan apa yang harus kalian lakukan di sekolah, apa yang harus kalian lakukan di luar sekolah, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah, apa yang tidak boleh dilakukan saat kalian di rumah selama belajar di SMA Negeri 1 Gebog. Dengan kalian mengetahui 4 hal itu, nanti harapan kami akan mengantarkan kalian menjadi nyaman, menjadi lancar, menjadi mudah, menjadi sukses selama mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Gebog. Harapannya ya 3 tahun itu kalian bisa menyelesaikan dan lulus, memperoleh jasa. Amin. Ya. Kemudian kita awali. Nah, makna wawasan wiyata mandala.
Tadi sudah saya katakan, wawasan itu pandangan, wiyata itu pendidikan, miandala itu tempat. Sehingga wujudnya apa? Wujudnya adalah sekolah menjadi lingkungan pendidikan. Siapa yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah? Seorang kepala sekolah. Sehingga antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian, kerjasama untuk mengemban tugas. Tugas apa? Tugas untuk mengantarkan suksesnya pendidikan putra-putrinya. Sehingga harus antara orang tua dan guru sinergi. Apalagi saat ini pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah. Ini peran orang tua sangat penting. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah ini yang harus dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Setelah kalian menjadi siswa SMA Gebek, harapannya kalian bisa menjunjung tinggi martabat sekolah. Bahwa SMA Gebek adalah sekolah ya is the best, sekolah yang terbaik, sekolah pilihan saya, begitu. Ya. Kemudian citra guru di luar maupun di dalam harus kalian junjung tinggi, karena yang mengantarkan kalian untuk belajar, yang mendampingi kalian untuk menuntut ilmu adalah guru kalau di sekolah. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Ya. Kemudian sekolah dan fungsinya. Sekolah sebagai tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu, pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sehingga di samping anak-anak itu menuntut ilmu, kemudian belajar tentang teknologi, kemudian berlatih untuk memperoleh keterampilan, itu sikap atau nilai itu adalah di atas segalanya itu. Ya, karakter harus menjadi orang yang punya karakter, ya. Kemudian bisa berkarya. Ya. Sekolah sebagai tempat belajar kita itu fungsinya adalah sebagai tempat masyarakat belajar, ya. Karena itu memiliki aturan dan tata tertib. Kemarin kalian saat daftar ulang sudah menandatangani bersama orang tua tentang tata tertib sekolah. Kemarin juga sudah di-share tata tertib tentang pembelajaran jarak jauh. Ini tolong diikuti sehingga Anda nanti tidak mengalami kesulitan. Ya. Mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Ya, untuk mencapai tujuan sehingga siswa tidak bisa belajar sendiri, ya, sehingga tetap ada orang lain sebagai pendamping, bisa teman, bisa orang tua, utamanya adalah Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, sehingga ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, satu, ada guru dan siswa, sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib. Sekarang kita kenal dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada lagi yang menyebut dengan BDR, belajar dari rumah. Nah, kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar dan bekerja keras. Ya, kalau kalian mau sukses, kalian ingin berhasil, maka Anda harus sadar bahwa ilmu itu tidak serta-merta Anda sekolah daftar itu memperoleh ilmu. Kita harus mau belajar dan kerja keras, ya. Ya, sehingga nanti akan terbentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Apa itu manusia Indonesia yang seutuhnya? Satu, memiliki sikap karakter yang baik, punya ilmu pengetahuan dan teknologi,
kemudian punya keahlian, sehingga komplit itu 4. Ya. Kalau itu Anda kuasai, apapun itu ilmunya, apapun itu keahliannya, you know, ahli di bidang olahraga, sukses, uangnya banyak sama. You know. Kemudian prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, tempat untuk pendidikan, selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitar, ya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tidak boleh di sekolah. Ya. Kenapa? Kalian tadi sudah sampaikan, saya mendengar sendiri oleh Pak Sanusi, guru agama kita, bahwa sukses itu tidak melihat anaknya siapa. Sukses tidak melihat rumahnya dari mana, sukses tidak melihat sekolahnya di mana. Ya. SMA Gebek itu anak yang baru lulus kemarin itu, ya, no? Anak 1 itu bisa diterima di 4 perguruan tinggi negeri. Coba Anda bayangkan, Anda lulus SMA, daftar 4 perguruan tinggi negeri diterima semua. Apa perasaan Anda? Apa perasaan Anda? Mesti bangga. Yang bangga tidak hanya Anda, orang tuamu juga bangga. Ya, no? Sekolah juga bangga, masyarakat di desa kalian bangga. Ternyata di desa kita ada yang sukses, ada yang berhasil. Ya, no? Contohnya Bapak Tito Karnavian yang dulu menjadi Kapolri, itu waktu lulus SMA itu keterima di UI, keterima di UGM, keterima di STAN, dan keterima di Akpol. Coba bayangkan, perguruan tinggi yang hebat-hebat itu daftar keterima semua. Apa enggak bangga orang tua? Apa enggak bangga kita? Ya enggak? Bangga. Makanya Anda harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu, supaya bisa berhasil. Ya. Sekolah sebagai wadah lembaga memberikan bekal hidup. Nah, dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Memberikan bekal untuk hidup kalian di masa depan. Apa itu contohnya? Anda di sekolah dididik, dilatih berorganisasi, dididik, dilatih untuk bermasyarakat, bersosialisasi lewat belajar kelompok, dididik tentang lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekadar mengajar, tapi bimbingan memiliki peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Sehingga itu peran guru di sana. Sebagai guru itu harus bisa mengajar, bisa jadi pembimbing, memberikan bimbingan, bisa menjadi orang tua, bahkan bisa menjadi seorang kakak. Kalau di pramuka itu nanti adanya hanya adik dan kakak. Guru kalau di lapangan menjadi pembina pramuka itu manggilnya kalian adalah kakak dan adik. Selanjutnya sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Ya, sehingga ini nanti kalian akan mendapatkan pendidikan yang adil di sekolah ini. Ya. Bahkan di sekolah kita ini nanti SMA Gebek, anak yang jurusan bahasa itu mendapatkan pelajaran lintas minat dari mapel yang diajarkan jurusan MIPA. Diajarkan lintas minat mapel yang diajarkan jurusan IPS. Yang IPS juga sama,
mendapat lintas minat mapel yang diajarkan di MIPA, mendapatkan mapel yang diajarkan di bahasa. Di IPA juga mendapatkan lintas minat mapel yang diajarkan di bahasa dan diajarkan di IPS. Itu supaya kita sama-sama mempelajari materi yang lengkap. Kenapa? Karena nanti setelah lulus anak IPA banyak yang ngambil jurusan akuntansi di perguruan tinggi. Anak bahasa banyak yang mengambil apa? Jurusan keperawatan di perguruan tinggi. Anak IPS ada yang mengambil jurusan bahasa di perguruan tinggi. Nah, setelah lulus dari perguruan tinggi itulah yang menjadi bekal kalian. Ya, no? Yang berikutnya sekolah sebagai lembaga untuk pembinaan potensi di luar intelijensi. Apa itu artinya? Sekolah nanti akan mengembangkan dan membimbing dan membina potensi anak-anak melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini sayangnya kita masih dalam situasi pandemi sehingga belum bisa mengikuti kegiatan ekstra di sekolah. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kalian bisa ketemu Bapak Ibu guru secara langsung, tidak secara online seperti ini. Ya, belajar ketemu teman, belajar ketemu guru itu lebih senang, menyenangkan. Ya. Kalau Anda di rumah terus ketemunya kan sama ibu, sama adik, sama bapak, sama kakak. Ya. Kemudian sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi. Ya, nanti ada diskusi di sekolah. Saya nanti di akhir penyampaian materi saya minta nanti ada anak yang nekan unmute untuk menyampaikan pesan pertama. Anda diterima di SMA Gubok. Kemudian menyampaikan pertanyaan mungkin, ya apa yang mau ditanyakan, saya jawab. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Di sekolah, utamanya kalau nanti pembelajaran tatap muka, ya kalian nanti pakaiannya tidak rapi, mesti ditegur oleh Bapak Ibu guru karena pakaian yang semrawut itu menunjukkan sikap anak yang semrawut sama. Sehingga nanti akan ditegur. Rambut yang gondrong itu mesti akan ditegur. You know? Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sanusi. Setelah Anda diterima di SMA, berarti Anda ini menjadi murid SMA. You know? Tingkat SMP sudah kalian tinggalkan. SMA itu berarti Anda sudah dewasa, ya? Sudah besar. Sehingga nanti proses pembelajarannya mungkin beda dengan SD dan SMP. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society, sehingga Anda nanti berada di sekolah, Anda berarti menjadi masyarakat pembelajar di sekolah. Kenapa? Karena Anda tidak sekolah sendirian di sekolah. Di SMA Gepok itu nanti muridnya 1.400-an. Coba Anda bayangkan, kalau masuk semua, ya, Anda kenalan satu-satu sampai lama ini. Ya. Penggunaan sekolah, ini sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh dijadikan tempat ajang promosi, penjualan produk-produk yang tidak berhubungan dengan pendidikan, tidak boleh. Sekolah lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, siswa laki-laki, siswa perempuan itu kadang juga ada yang merokok. Ini tidak boleh. Penyebaran aliran sesat tidak boleh. Propaganda politik atau kampanye tidak boleh. Untuk syuting film tidak boleh tanpa seizin pemerintah daerah. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan juga tidak boleh. Bully-bulian itu tidak boleh. You know?
Ya. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya bersifat preventif. Apa itu preventif? Mencegah, ya. Pencegahan. Nah, sehingga ada penyimpangan sedikit sudah ditegur oleh guru. Sehingga di rumah juga begitu. Kalau bapak ibu itu menegur kalian, kalian harus bisa menerima bahwa itu bukan orang tua benci sama kamu, tetapi karena orang tua itu sayang sama kalian supaya menjadi anak yang baik, ya. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah sehingga dapat mencegah sedini mungkin adanya tindakan yang mengganggu proses belajar mengajar. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga nanti tolong itu tata tertib PJJ, tata tertib sekolah dipahami dan dilaksanakan kalau kalian ingin sukses belajarnya, ya. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya kegiatan sekolah. Nah, yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab untuk terlaksananya wawasan Wiyata Mandala, sekolah sebagai tempat pendidikan? Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah sebagai pemimpin utama. Ya, tugasnya apa? Memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama antara guru dan orang tua dan peran masyarakat. Masih ada 1 menit, coba salah satu siswa, unmute. Ya bisa. Muhammad Syahroni mau bertanya, menganggukkan kepala kalau mau bertanya. Muhammad Syahroni, mau melambaikan tangan, ayo. Syahroni. Ayo, yang mau bertanya, lambaikan tangan, klik tombol. Ayo, lambaikan tangan. Ada yang mau menyampaikan pesan? Yang mau bertanya. Halo. Yang mau bertanya. Halo, cukup? Yang mau bertanya, ayo, ayo. Enggak ada, Pak. Ada. Yang mau bertanya, Mas, Mbak? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Ya, ada. Kalau sudah, sehingga sebagai penutup, kalian sudah tahu bahwa sekolah sebagai tempat pendidikan itu kita pandang sebagai Wiyata Mandala. Sehingga tadi sudah tahu apa yang harus kita lakukan di sekolah, apa yang harus kita lakukan di rumah atau di luar sekolah, apa yang tidak boleh kita lakukan di sekolah, dan apa yang tidak boleh kita lakukan di luar sekolah sebagai murid dan siswa serta peserta didik SMA Negeri 1 Lubuk. Terima kasih. Saya akhiri. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan satu bekal kalian untuk kelancaran mengikuti belajar mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk. Sekian, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.